Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi. Sebelumnya sudah belajar tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik ya. Oke, bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik? Ya, usaha dapat diartikan sebagai perubahan energi kinetik pada suatu benda. Secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan delta EK. Berarti apa? Delta EK itu sama dengan EK2 kurang EK1, atau boleh juga kita buat setengah M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat gitu ya. Jadi sederhananya W sama dengan delta EK, itu dia. Biar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal ini. Kita sebuah benda masanya 2 kg bergerak pada permukaan licin dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dan dikerjakan usaha sebesar 21 joule. Kecepatan akhir benda tersebut adalah, jadi kita lihat dulu yang diketahuinya. Berarti dari soal kita lihat bahwa masanya berapa? 2 kg. V0 nya itu 2 meter per sekon tadi ya, 2 meter per sekon. Baru W nya usaha, W nya 21 joule. Tinggal masukkan W tadi apa rumusnya? Delta EK. Berarti W sama dengan delta EK sama dengan EK itu setengah M V2 V kuadrat kurang V0 kuadrat, atau V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, boleh sama aja nih ya. Berarti kecepatan akhirnya tadi yang ditanya ya kan, berarti masukkan W tadi 21 sama dengan setengah kali 2, masanya tadi 2 ya, kali 2, V2 nya yang ditanya kurang 2 kuadrat. Berarti ini kita usulnya tinggal 2 ya. Oke, berarti jadi 21 sama dengan tinggal V2 kuadrat, ini 2 kuadrat kurang 4, berarti pindah ke sana. Jadi 21 tambah 4 ini kan, ini 21 tambah 4 berarti V kuadrat sama 21 tambah 4 sama dengan V kuadrat sama dengan 25. Berarti akar dari 25 berapa? 5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C ya. Ya 5 meter per sekon. Gitu dia. Ya, jadi cukup sederhana dan sangat gampang mengerjakannya ya. Berikutnya ya, hubungan usaha dan energi potensial. Untuk energi potensial, usaha dapat juga diartikan sebagai perubahan energi potensial, mana secara matematis dapat dituliskan W sama dengan delta EP. Hampir mirip tadi kalau dengan kinetik, W sama delta EK. Sekarang ini W sama dengan delta EP. Berarti EP2 kurang EP1 akhir kurang awal. Berarti MG H2 kurang H1 gitu ya. Berarti itulah nanti untuk energi potensial dengan usaha. Jadi usaha itu adalah perubahan energi potensial. Oke, biar lebih jelas, mari kita lihat contoh soal yang kedua ini. Ya, sebuah bola bermasa 1 kg. Biar langsung cepat langsung terjawab, masanya berapa tadi? 1 kg. Dengan kecepatan awal dari atas gedung melewati jendela A di lantai atas menuju jendela B di lantai bawah dengan beda tinggi. Berarti delta H-nya sudah ada langsung ya. Beda tingginya 2,5. Berarti delta H-nya 2,5 meter. Berapa besar usaha perpindahan bola dari A ke B? Berarti W-nya. Maka tinggal masukkan aja tadi. W sama dengan delta EP sama dengan M kali G kali delta H. Berarti kita masukkan masanya tadi 1, G nya kan dari tambahnya 10, delta H nya tadi berapa? 2,5. Berarti 2,5 kalikan jadi 25 joule. Jadi opsinya dodol ya. Ya, 25 joule. Ya, sangat gampang soal seperti ini ya. Baik, berikutnya biar makin paham, coba kita lihat contoh soal yang ketiga ini. Ya. Sebuah benda bermasa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Berarti ini bendanya ya, masanya katanya tadi 5 kg. Ya, langsung aja kita buat hanya 2 meter ya. Jika benda masuk sedalam 2 cm. Nah, ini ketika jatuh dia masuk ke dalam 2 cm atau S-nya itu 0,02 meter. Ya. Maka besar gaya gesek yang dilakukan fase terhadap benda adalah. Jadi kan ada gaya gesek kan di sini. Ya, berapa besar gaya gesek yang dilakukannya? Oke, untuk menyelesaikannya, usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti bisa kita buat W sama dengan delta EP. Ini kita buat min karena arah gaya gesek berlawanan dengan arah perpindahannya ya. Sehingga usahanya bernilai negatif karena berlawanan ya. Berarti min WG sama dengan delta EP sama dengan EP2 kurang EP1 ya. Oke. Oleh karena ketinggian akhir benda sama dengan 0 kan, setelah nyampe ke tanah kan ketinggiannya sama dengan 0. Maka bisa kita buat, berarti kan EP2 nya kan 0 kurang EP1, jadi min nanti itu kan. Berarti
min WG sama dengan min EP1. Ya, berarti usaha itu kan dari rumus sebelumnya kan F kali S, ya kan, berarti karena F yang bekerja adalah gaya gesek, berarti min FG gaya gesek kali S sama dengan EP tadi kan apa? M kali G kali H, min MGH. Oke, min dengan minnya habis, berarti tinggal FG sama dengan M kali G kali H per S. Oke, tinggal masukkan. Masanya tadi 5, G-nya 10, hanya 2 per 0,02, berarti sama dengan 5000 Newton. Jadi besar gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda adalah 5000 Newton, ya. Jadi gaya gesek yang dilakukan tadi ini menahan benda ini, itu dia 5000 Newton, ya. Itu dia. Ya, ini penerapan. Jadi ini kedua konsep dihubungkan. Kamu cukup ingat bahwa W sama dengan F kali S dan W sama dengan delta EP, gitu ya. Oke, contoh soal berikutnya. Benda bermassa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Besar gaya yang diperlukan agar benda tersebut berhenti 10 meter dari tempat semula. Oke, massanya 50 kg, ya. V-nya 4 meter per sekon, V0-nya. VT-nya hingga berhenti, berarti 0, ya. Oke, besar agar benda tersebut berhenti 10 meter, berarti S-nya 10 meter. Tanya F. Berarti tinggal ingat apa tadi? W sama dengan delta EK. Ya, W sama dengan delta EK. W itu tadi kan apa? F kali S. Ya, sama dengan EK itu setengah MV T kuadrat kurang V0 kuadrat. Ya, tinggal masukkan, berarti F kali S tadi 10 sama dengan setengah kali 50, VT nya 0 kuadrat kurang 4 kuadrat, berarti F sama dengan, ya, jadi 25 kurang 16 per 10, ya. Dari sini itu kan tadi 50 bagi 2, 25, ya kan, 16. Jadi 25 kurang 16, jadi kita buat itu jadinya, kalau kita buat jadinya berapa? Minus 40, ya, karena 10 tadi, berarti tanda negatif ini menunjukkan arah gaya yang berlawanan dengan arah perpindahan. Ya, jadi tadi minus 40. Jadi tadi kan dapat 25 kali minus 16 bagi 10, ya. Jadi itu kan 25 kali minus 16 kan minus 400. Minus 400 bagi 10 berarti minus 40. Ya, jadi besar gaya yang diperlukan agar benda berhenti 10 meter dari semula adalah minus 40. Minus ini tadi ya menunjukkan bahwa arahnya berlawanan, ya. Ini hanya menyatakan arah. Itu dia untuk soal ini. Oke, biar lebih paham, coba kita lihat soal terakhir ini. Sebuah peluru bermassa 20 gram, massanya 20 gram, ya. Ya, massanya 20 gram ini, ya, bukan kilogram, 20 gram. Oke, dengan kecepatan awal 40 meter per sekon, V0-nya 40 meter per sekon, dan sudut elevasinya 30 derajat. Ya, tetanya 30 derajat, maka perbandingan energi potensial dan energi titik peluru di titik tertinggi. Tanya EP banding EK, ya. Oke. Untuk menyelesaikan ini, kita ingat dulu pada materi gerak parabola, ya, sebelumnya, dimana kecepatan dalam arah vertikal sama dengan 0, ya, sedangkan V ketika di tertingginya itu, ya, nah, kan ketika di tertingginya kecepatan dalam arah vertikal sama dengan 0, sedangkan dalam sumbu X, Vx sama dengan apa? V0 cos theta, ya, Vx sama dengan V0 cos theta. Nah, itu dia. Oke, berarti kita ingat bahwa EP per EK sama dengan EP-nya M kali G kali H max. EK setengah M V X kuadrat, ya kan? Nah, berarti kalau ingat bahwa H max itu sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi kalau kita masukkan EP per EK sama dengan MG, masukkan rumus H max-nya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini jadi setengah M V0 cos kuadrat theta kuadrat, ya. Karena kan tadi kan Vx itu kan ini V0 cos theta, ya. Kalau kita lanjut, ya, ini nanti bisa habis, ya. Nanti kita coret M nya habis M, nanti V0 kuadratnya juga habis, ya. Cos G nya juga nanti habis, ya. Jadi nanti tinggal EP per EK sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Sin per cos itu kan sama dengan tan, ya. Berarti EP per EK sama dengan tan kuadrat theta. Oke, tadi kita lihat berapa sudutnya. Sudutnya tadi 30 derajat, ya. Berarti kalau kita masukkan di EP per EK sama dengan tan kuadrat 30 derajat. Kita ketahui tangen 30 derajat itu apa? 1/3,
ya kan, berarti 1/3 kuadrat, berarti EP dikuadratkan ini 1 kuadrat 1 akar 3 kuadrat jadi 3, berarti perbandingan energi potensial dengan energi kinetik peluru adalah 1:3 ya. Gitu dia, itu dia tadi soal-soal tentang hubungan usaha dengan energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi cukup gampang tadi ya. Nah, mungkin kita akhirnya agak lebih ditingkatkan, itu dia.